4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang meninggalkan kota raja. Keesokan harinya, sungguh tiada disangka dan diduga. Masing-masing rumah mantri didatangi sepasukan prajurit yang dipimpin Bekel bermaksud menangkap mereka dengan tuduhan penggelapan harta upeti. Tanpa bisa melawan, keempatnya digiring ke istana. Istri dan anak-anak mereka sangat terkejut. Tidak percaya dengan apa yang dituduhkan kepada sang mantri. 4 mantri bawahan Mangkubumi dibawa ke Balai Gede. Mereka terkejut ketika melihat Mangkubumi Gunadarma ada di sana dalam keadaan sehat walafiat. Seketika mereka sadar bahwa semua ini adalah jebakan Maharaja. Mereka tidak bisa mengelak lagi karena bukti-bukti sudah terkumpul. Sekarang mereka sadar, keputusan Maharaja mengganti Mangkubumi hanyalah pancingan. Mereka lebih fokus kepada Adijaya sehingga kecolongan. Lebih parah lagi, mereka didakwa 2 perkara, selain menggelapkan harta upeti juga merencanakan pembunuhan terhadap Adijaya. Selanjutnya mereka dijatuhi hukuman dibuang dalam pengasingan dan dimiskinkan. Seluruh harta kekayaan yang mereka miliki disita kerajaan. Di salah satu rumah mantri ketika ada petugas yang hendak mengambil semua hartanya. Aku sungguh tidak menyangka kau mencuri harta kerajaan. Hardik sang istri. Kenapa menyalahkan aku? Ini semua karena kamu. Bentak balik sang mantri. Aku? Salah apa? Kenapa aku dibawa-bawa? Jelas lah. Kamu yang selalu menginginkan kemewahan. Selalu kurang dengan apa yang aku beri. Membuatku berpikir keras untuk memenuhi keinginanmu yang gila harta. Loh, wajar saja. Aku ini istrimu, berhak meminta apapun dan kau sebagai suami wajib memberikan. Tapi tidak segila itu. Gila. Kamu terlalu gila kemewahan. Selalu menghambur-hamburkan harta hanya untuk foya-foya. Ah, sudahlah. Yang salah kamu, kenapa melibatkanku? Aku tidak mau ikut dibuang ke pengasingan, apalagi hidup jadi gembel. Aku akan pulang saja ke rumah bapak. Dasar gelo. Mau enaknya saja. Di saat susah malah mau minggat. Ketika sang istri hendak mengambil barang-barang yang sebisanya dia bawa, beberapa prajurit melarangnya. Ada apa ini? Aku mau pulang. Tidak ada urusan sama dia. Tidak bisa. Hukuman dijatuhkan untuk seluruh anggota keluarga. Kau dan anakmu harus menemani dia. Tidak mau. Teriak wanita ini, tangisnya pecah. Dia tidak terima atas semua ini. Jelas saja jiwanya terguncang. Biasanya hidup bergelimang harta. Mau apapun selalu terpenuhi. Kini dalam waktu sekejap saja menjadi manusia tanpa harta sepeser pun. Semua benda-benda kesayangannya diambil alih tanpa bisa menahannya. Aku tidak mau hidup miskin. Ratapnya sambil bercucuran air mata ditemani 2 anak perempuan yang bersimpuh di sampingnya. Mereka juga terisak-isak sambil menyandarkan badannya ke bahu sang ibu. Aku tidak mau jadi gembel. Bapak, tolong anak dan cucumu ini. Sedangkan di rumah mantri yang lain baru terbongkar, ternyata sang mantri memiliki 3 selir secara diam-diam. Makanya dia mengumpulkan harta dengan cara curang agar bisa menghidupi keluarga dan selir-selirnya. Setelah perbuatannya terbongkar dan dijatuhi hukuman, ternyata 3 selirnya malah kabur. Tentu saja gampang kabur karena tempat mereka terpisah dari rumah mantri.
Ditambah sebelumnya tidak ada yang tahu kalau dia memiliki selir. Akhirnya yang menanggung akibatnya hanya istri dan anaknya yang akan menemaninya dalam pengasingan. Maharaja mengumumkan bahwa posisi Mangkubumi tetap dipegang oleh Gunadarma. Kemudian dia mengangkat Cakradiwangsa sebagai salah satu mantri bawahannya. Dan seperti dahulu, Adijaya memilih untuk berkelana saja. Suatu pagi ketika Adijaya hendak melakukan perjalanan, Cakradiwangsa, Sekar Kusuma dan Gunadarma menemuinya sebelum berangkat. Adijaya dan kau Cakradiwangsa, seandainya diperkenankan aku ingin menjadikan anak-anak kalian sebagai muridku, kata Gunadarma. Dua pasangan suami istri ini sudah tahu dari Maharaja, bahwa Gunadarma adalah pendekar kawakan yang sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Dengan senang hati, Kek. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kesediaan kakek yang mau mendidik anak kami, balas Adijaya sopan. Apa kau tidak ingin tinggal di sini, setidaknya sampai anakmu lahir? Tanya Sekar Kusuma kepada Asmarini. Dua wanita ini sudah tidak ada rasa canggung lagi, meski dahulu mereka ada silang sengketa masalah cinta. Sekar Kusuma sudah menerima kenyataan. Dia juga sudah menerima Cakradiwangsa sepenuh hatinya. Mungkin kalau kamu juga mengandung, aku akan menemanimu di sini, goda Asmarini. Sekar Kusuma malah memandang suaminya. Cakradiwangsa bersemu merah. Tatapan istrinya seolah mengatakan, ayo kita bikin anak. Iya, aku pastikan Dinda akan menyusul Asmarini. Ujar Cakradiwangsa sambil menoleh ke arah lain yang disambut tawa renyah yang lainnya. Setelah puas berbasa-basi, kereta kuda ajaib mulai melaju pelan membawa sepasang suami istri pendekar yang sudah menorehkan namanya di dunia persilatan. Seperti biasa di siang hari semua jendela terbuka, sehingga orang dari luar bisa melihat pasangan pendekar ini. Mereka terlihat mencolok, selain bentuk kereta yang mewah dan berbeda dari yang biasa orang-orang lihat. Kereta ini keluar dari wilayah istana. Tentu saja banyak yang menyangka mereka adalah bangsawan. Kita kemana, Kakang? Tanya Asmarini yang duduk di sebelah dalam. Kembali ke Linggapura, jawab Adijaya yang duduk di tempat kasir. Aku tidak tahu sudah berapa lama meninggalkan padepokan Linggapura, bagaimana kabar Bibi Praba Arum? Iya, mungkin kehamilannya sudah besar. Dinda ada temannya di sana. Bagaimana kalau ayah dan ibu juga diajak ke sana? Desa Rancawangi tidak terlalu jauh ke padepokan. Boleh juga, mudah-mudahan mereka bersedia. Biar Dinda bisa konsultasi kepada ibu yang sudah pengalaman. Di dalam sebuah goa yang suasananya temaram. Energi hitam memenuhi ruangan goa yang agak sempit. Di ujung ruangan, menempel pada dinding, ada satu batu besar berbentuk kotak panjang. Di atasnya terbaring satu sosok yang mengerikan. Bagaimana tidak, sosok ini tubuh dan kepalanya terpisah sejarak 1 jengkal. Sepertinya jasad itu sudah lama, terlihat dari kuitnya yang mengkerut dan kaku. Di depan batu itu berdiri seorang wanita berpenampilan mentereng. Pakaiannya bak seorang ratu, dilihat dari parasnya wanita ini mungkin masih berumur 30-an. Bentuk tubuhnya juga masih sintal menggiurkan dengan dada yang membusung kencang karena pakaian yang ketat. Di belakang wanita ini ada 2 pemuda yang sepertinya sepasang kekasih atau mungkin sudah suami istri. Mereka memandangi punggung wanita di depannya.
Sesekali juga melihat ke arah mayat yang kepalanya terpisah itu. Wanita ini memandang sayu si mayat, seperti memendam kesedihan yang begitu dalam. Tatapannya mengandung perasaan yang halus seolah si mayat adalah orang yang paling dia sayangi. Jangan sampai terlewat, setiap malam purnama basuh lehernya dengan darah bayi, agar ayahmu kembali hidup seperti sedia kala. Suara si wanita ternyata terdengar lembut. Kami tidak pernah lupa ibu, jawab yang laki-laki. Dan kau, sudah menyelidiki tentang musuh besar ayahmu? Tanya si wanita kepada gadis di samping si pemuda. Sudah, ibu. Episode sebelumnya. Jebakan Maharaja. Episode berikutnya. Dendam sang istri. Wanita berpakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuhnya berbalik badan menghadap sepasang pemuda di belakangnya. Mereka hanya bisa dikalahkan oleh ayahmu bila sudah hidup kembali, tapi itu masih lama. Masih 9 purnama lagi hingga basuhan darah bayi terakhir. Darah bayi kembar. Wanita ini bernama Madari, usia sebenarnya hampir 70 tahun. Dia adalah ibu dari pemuda yang berdiri bersama pasangannya itu. Si pemuda bernama Gagaseta dan gadis di sampingnya bernama Trikarsih. Sedangkan mayat yang terputus kepalanya itu adalah suami Madari. Beberapa purnama yang lalu sang suami bersama anak sulungnya ditangkap gabungan pasukan kerajaan pusat bersama pasukan kerjaan bawahan lainnya. Sang suami terlibat dalam pendirian kerajaan baru tanpa seizin penguasa pusat Tarumanagara. Bahkan dituduh hendak memberontak sehingga dia dan anak sulungnya dijatuhi hukuman penggal. Dengan usaha yang gigih, Madari dibantu anak bungsunya, Gagaseta berhasil mencuri jasad suami beserta kepalanya. Kenapa mereka mencurinya? Dan kenapa hanya jasad suaminya? Dulu sang suami berilmu tinggi, tapi seorang pendekar muda telah melenyapkan semua ilmunya yang juga otomatis menggagalkannya mendirikan kerajaan baru. Namun, meski telah hilang semua ilmunya, badannya memiliki keistimewaan, yaitu sudah tercampur dengan badan siluman. Dia akan hidup kembali sebagai manusia setengah siluman. Ada syarat bila ingin menghidupkan kembali, yaitu setiap malam bulan purnama, bekas penggalan di leher, baik di kepala atau di badan harus dibasuh oleh darah bayi yang baru lahir. Proses penyiraman darah bayi ini memerlukan 12 purnama. Artinya membutuhkan 12 bayi yang baru lahir, dan yang terakhir harus darah dari bayi kembar. Saat ini Madari baru menyiramkan darah bayi yang ketiga. Masih ada 9 purnama lagi menunggu kebangkitan suaminya. Sedangkan jasad anak sulungnya tidak memiliki keistimewaan itu. Hanya jasad biasa seperti manusia pada umumnya. Selama menunggu, mereka ibu dan anak ditambah Trikarsih calon istri Gagaseta sedang mendalami ilmu hitam dari makhluk siluman yang menjadi junjungan sang suami dulu. Kalian pergilah, seperti biasa aku akan melakukan ritual untuk meningkatkan ilmuku, suruh Madari. Tanpa banyak kata, Gagaseta dan Trikarsih melangkah keluar. Mereka tahu ritual yang dilakukan setiap malam bulan purnama. Ritual yang menjijikan, tapi bagaimana lagi demi menyempurnakan ilmu. Tinggal Madari bersama mayat sang suami di sana. Wanita ini berdiri tegak menghadap ke mayat suaminya. Kedua mata dipejamkan, wajah mendongak ke langit-langit goa. Lalu hidungnya menghirup udara dalam-dalam. Seketika seluruh ruangan goa dipenuhi hawa dingin hingga terasa menusuk tulang.
Namun, Madari tidak peduli. Dia malah melepaskan seluruh pakaian yang melekat di badannya satu persatu. Nampaklah tubuh mulus kencang dengan bentuk indah tanpa sehelai benang. Tubuh yang dirawat dengan kekuatan ilmu hitam yang dia miliki. Karena sebenarnya dia adalah seorang nenek-nenek. Kemudian Madari merebahkan dirinya di lantai goa yang permukaannya datar dan rata. Berbeda dari lantai di sekelilingnya. Sepertinya lantai ini dibuat khusus untuk ritual. Madari berbaring telentang dengan kedua kaki merenggang. Dua tangan terangkat seperti sedang memeluk sesuatu. Dagunya terangkat, bibir juga mendesis bergerak-gerak. Dan seluruh tubuhnya kini menggeliat-geliat. Jika dilihat lebih seksama lagi, maka terlihat di atas tubuh Madari ada sesosok bayangan tembus pandang berbentuk tubuh laki-laki sedang menindih wanita itu. Itulah siluman junjungan Madari dan suaminya. Dia harus menyerahkan tubuhnya kepada siluman itu sebagai syarat agar ilmunya semakin meningkat. Madari menikmati setiap sentuhan layaknya bercumbu dengan manusia. Dia sudah tidak peduli apapun lagi. Yang penting ilmunya bertambah dan bisa membalaskan dendam suaminya. Kelak, bila sang suami telah bangkit kembali, semua dendam akan terbalaskan. Siapakah mayat yang kepalanya terpisah itu? Di suatu pagi yang cerah, sang surya menghangatkan bumi dengan cahayanya yang tak pernah padam sepanjang waktu. Suara air bergemericik mengalir agak deras di sebuah sungai yang kebetulan tidak jauh dari jalan. Di pinggir sungai itu ada sebuah kereta kuda mewah, terparkir. Di dekat kereta kuda itu, Adijaya sedang membakar ayam hutan untuk santapan pagi ini. Sang istri yang meminta dibuatkan ayam bakar itu. Sementara Asmarini sedang membersihkan diri di sungai. Tubuh indahnya berendam dalam jernihnya air. Dia menikmati setiap basuhan air yang menyegarkan itu. Di tempat lain yang tersembunyi, dua pasang mata sedang mengawasi mereka. Sepasang pemuda yang sudah beberapa hari ini selalu mengawasi Adijaya dan Asmarini sejak keluar dari kota raja. Kau urus yang laki-laki, aku yang perempuan. Perintah Gagaseta sebelum dirinya berkelebat mendekati Asmarini. Asmarini yang sedang enak-enaknya berendam dikejutkan dengan kedatangan Gagaseta yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya dengan senyum genit. Belum sempat bersuara, tubuh Asmarini sudah kaku lebih dulu. Seringai Gagaseta semakin lebar dengan tatapan tajam bagai elang memburu mangsa. Istri pendekar tersohor, ternyata begitu mudah mendapatkanmu. Kenapa aku harus susah-susah meningkatkan ilmuku? Gagaseta memandangi tubuh indah Asmarini, meskipun mungil tapi menggoda. Jakun pemuda ini tampak naik turun. Wanita ini ternyata lebih cantik dari Trikarsih calon istrinya. Lidahnya melelet, perlahan tangannya menjulur memegang wajah mungil nan cantik jelita itu. Bagaimana kalau kau kusandera? Apakah suamimu akan menuruti perintahku? Tapi aku ingin memilikimu seutuhnya. Tidak akan ditukar dengan apapun. Gagaseta mendekat, merapatkan tubuhnya hingga menyentuh kulit mulus Asmarini. Gejolak kelelakiannya tak mampu dibendung lagi. Walaupun dia sering menikmati lautan cinta bersama calon istrinya, tapi dia merasakan sensasi yang lain ketika menyentuh Asmarini. Bagaikan singa buas, Gagaseta mendekap Asmarini yang mematung tak bisa bergerak. Bahkan menariknya ke bagian sungai yang dangkal. Dengan liar seperti sudah lama tak pernah merasakan,
pemuda ini menindih si mungil dengan kasar. Namun, beberapa saat kemudian dia merasakan sesuatu yang beda. Tidak lagi merasakan kulit mulus dan kencang, malah sekarang terasa keras. Ketika melihat ke bawah, Gagaseta terkejut bukan main. Emosinya seketika membuncah. Tak sadar dia berteriak geram. Bagaimana bisa begini? Ternyata yang dia garap hanya gedebong pisang. Kemana Asmarini? Dia memandang berkeliling, tidak ada siapa-siapa di situ. Sial, aku ditipu mentah-mentah. Kini baru sadar bahwa Adijaya dan Asmarini memang tak mudah dikelabui, malah dirinya yang terjebak. Sungguh memalukan kalau ketahuan ibu atau Trikarsih. Tiba-tiba Gagaseta ingat kekasihnya. Khawatir mengalami kejadian serupa, dia segera mencari Trikarsih yang disuruhnya mengerjai Adijaya. Siapakah musuh besar itu? Di ruang dimensi lain kereta kuda, Adijaya dan Asmarini terbahak-bahak menonton dua adegan yang ditampilkan di jendela. Baik Gagaseta maupun Trikarsih sama-sama tertipu. Yang mereka peluk ternyata sepotong gedebong pisang. Dari kemarin juga Adijaya sudah merasakan ada orang yang selalu mengintainya. Tidak ada cara lagi agar dapat mengetahui si penguntit kecuali dijebak. Setelah menemukan tempat yang cocok, penjebakan dimulai. Sebelumnya, berkat kepergiannya ke sarang Kisawung, akhirnya Adijaya mengerti cara kerja ilmu menjerat pikiran. Dengan sedikit pencerahan dari Padmasari, Adijaya bisa menciptakan ilmu semacamnya. Dengan ilmu menjerat pikiran, Adijaya membuat dua batang gedebong pisang layaknya hidup seperti manusia, tapi dalam kendali pikirannya. Ditambah dengan beberapa mantra ilusi yang menipu pandangan sehingga gedebong pisang berwujud seperti manusia. Selanjutnya yang berwujud Asmarini disuruh mandi di sungai, dan yang berupa Adijaya sedang membakar ayam hutan. Lalu terjadilah seperti yang telah diceritakan di bab sebelumnya. Apa yang menimpa Trikarsih tidak jauh berbeda dengan kekasihnya. Trikarsih seolah-olah berhasil merayu Adijaya hingga jatuh ke dalam pelukannya. Lalu datang Gagaseta menyadarkannya. Karsih, buka matamu, sadarlah. Trikarsih kaget mendengar suara Gagaseta. Lalu dia membuka mata. Lebih kaget lagi ketika melihat gedebong pisang sedang menindih tubuhnya. Hah! Gadis ini langsung menendang batang pohon pisang itu. Segera bangun, menatap Gagaseta sambil merapikan pakaiannya. Sialan! Maki Trikarsih. Kita ditipu mentah-mentah, ternyata mereka memang berilmu tinggi. Bahkan memiliki ilmu sihir. Jadi kita bagaimana, Kang? Laporkan kepada ibu, tapi jangan menceritakan hal memalukan ini. Ayo pergi. Sepasang kekasih ini pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka masih sempat memandang ke arah kereta kuda yang terlihat kosong. Ada penasaran sedikit, tapi mereka takut dijebak lagi. Asmarini dan Adijaya kembali ke atas. Seperti biasa Adijaya menjadi kusir hanya agar tidak dianggap aneh oleh orang-orang kalau kereta kudanya bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan. Apa Kakang bisa menebak siapa mereka? Mereka disuruh ibunya. Asmarini langsung mengerti. Sepasang pemuda tadi disuruh ibunya untuk selalu mengawasi. Siapa ibunya? Ada urusan apa dengan dirinya atau suaminya? Apakah aku boleh meminta keterangan kepada Paman dan Bibi Kuda atau Bibi Padmasari? Boleh. Adijaya menyilakan.
Paman dan bibi kuda, apakah mengetahui sesuatu? Tanya Asmarini ditujukan kepada sepasang kuda Guryang. Sebelum kuda Guryang itu menjawab, Adijaya menyela duluan, "Paman, bibi kuda, berikan jawaban yang merupakan petunjuk, biar aku memikirkannya." "Baik, Juragan. Begini petunjuknya, musuh besar Juragan akan dibangkitkan lagi dari kematian. Ibu dari si pemuda tadi adalah istrinya." "Musuh besar, bangkit dari kematian," gumam Asmarini. "Kakang Adijaya tidak pernah membunuh, bagaimana dia bisa mati?" Sementara Adijaya juga berpikir keras. Banyak musuh yang sudah dia lumpuhkan, tapi musuh besar, siapa dia? "Dinda ingat sesuatu?" tanya Adijaya. Asmarini tidak segera menjawab karena sedang berpikir keras juga. Ada jeda hening di antara mereka. Sementara kereta kuda terus melaju menggilas kerikil jalanan. Pemandangan yang indah terlewatkan begitu saja akibat bergelut dalam pikiran masing-masing. Adijaya mengingat setiap orang yang telah menjadi musuhnya. Sembari mengkategorikan apakah mereka termasuk musuh besar. Pertama, Birawayaksa, manusia yang bertransformasi menjadi siluman. Makhluk itu telah terkurung dalam labu penyedot sukma yang disimpan dan dijaga Eyang Batara. Kemudian ada muridnya Birawayaksa yaitu Ganggasara. Adijaya berkonflik dengan orang ini cukup lama. Terakhir ketika mantan menteri itu mendirikan kerajaan ilegal yang juga melibatkan anaknya. Lalu Jerangkong Koneng, tapi dia bukan kategori musuh besar. Ada juga Rangrang Geni, orang ini sangat menaruh dendam padanya, tapi usia Rangrang Geni masih muda. Tidak mungkin sudah mempunyai anak sebesar itu. Dan terakhir ada Gentasora, apa mungkin dia? Bukankah anaknya cuma satu perempuan? Yang lebih mungkin adalah Ganggasara. Akhirnya Adijaya hendak meminta satu petunjuk lagi. Kakang Adijaya tidak pernah membunuh, dengan cara apa dia mati? Asmarini malah mendahului bertanya yang kebetulan sama dengan pikirannya. "Dipenggal. Dipenggal." Suami istri berbarengan berseru. Mereka saling pandang. Berarti dia bersalah kepada kerajaan. Perbuatannya mengancam keutuhan kerajaan. Memberontak salah satunya. Dan musuh Adijaya yang selalu berurusan dengan kerajaan adalah Ganggasara. Seru mereka bersamaan lagi. "Kalau begitu aku butuh keterangan lebih lanjut." "Boleh, Kakang." "Silakan, Dinda sayang." "Bibi Padmasari, coba jelaskan bagaimana dia bisa dibangkitkan lagi." Seketika Padmasari langsung muncul di samping Asmarini. Bahkan Kisantang juga ada di sana. Adijaya kerutkan kening, karena tidak biasanya wujud asli payung terbang itu menampakkan diri. Padmasari mulai menjelaskan, tubuh Ganggasara sudah bercampur dengan tubuh siluman walaupun ilmunya sudah lenyap. Dengan 12 darah bayi baru lahir setiap purnama, tubuh dan kepalanya akan menyatu kembali dan hidup lagi. Mendengar itu Asmarini jadi bergidik. Secara refleks tangannya menyentuh perutnya yang belum kentara kehamilannya. Tapi sukmanya bukan lagi Ganggasara, timpal Kisantang. Melainkan siluman yang menjadi junjungan mereka. "Junjungan?" ulang Adijaya, bola matanya berputar-putar. "Mereka sekeluarga menghambakan diri kepada siluman," jawab Kisantang. "Kakang, kenapa aku jadi merasa takut?" keluh Asmarini. Adijaya tersenyum lembut, dia berpindah ke dalam. Membiarkan tempat kusir kosong.
Lelaki ini duduk di samping istrinya lalu memegang tangannya. "Di kamar gaib Dinda pasti selalu aman," kata Adijaya sambil menunjuk lantai ruangan. "Tenang saja, Gusti Putri, ada kami," sahut kuda betina. "Saya juga," ujar Ki Santang. "Dan aku." Padmasari acungkan jari telunjuknya. Asmarini kini menarik napas lega. Dia lupa kalau ada mereka yang selalu membuat keajaiban. Makhluk makhluk dari alam lelembut ini sudah tidak diragukan lagi pengabdian dan kekuatannya. "Juragan, apakah ingin bertindak sekarang sebelum dia bangkit?" tawar Padmasari. "Aku akan mencari tempat untuk menetap dulu," jawab Adijaya. "Kakang, bagaimana kalau kita ke Bukit Gajah Depa saja? Aku tidak ingin melibatkan murid-murid Padepokan Linggapura." "Usul yang bagus." Adijaya membelai rambut sang istri dengan lembut dan mengecup keningnya sebelum kembali ke tempat kusir. Dua makhluk guriang sudah menghilang kembali. Tujuan awalnya hendak ke Padepokan Linggapura diubah menuju Bukit Gajah Depa tempat tinggal Adijaya di masa kecil. Tempat pertama kali mereka bertemu dan jatuh cinta. Ada kenangan manis saat mengingat tempat itu. Memang benar, suami Madari yang dihukum penggal itu adalah Ganggasara. Musuh Adijaya sejak terjadi pemberontakan Panglima Cakrawarman. Dia bersama anak pertamanya dihukum penggal atas kesalahannya mendirikan kerajaan secara ilegal. Selain itu kesalahan-kesalahan terdahulunya juga membuat dia divonis tanpa peradilan. Seperti konspirasi yang menjebak Prabu Satyaguna, dan tentu saja menjadi sosok di belakang pemberontakan Cakrawarman. Kembali ke Bukit Gajah Depa. Pada malam harinya sesuai permintaan Adijaya, perjalanan akan melalui udara. Menjadi kereta hantu. Jarak yang harusnya ditempuh sampai 14 hari ternyata bisa diselesaikan dalam semalam. Selama perjalanan udara, Asmarini lebih banyak istirahat. Sehingga cukup kaget ketika terbangun, dia melihat rumah kayu besar yang tidak asing baginya. Si cantik ini keluar dari kereta, memandang berkeliling dan menghirup udara bukit yang menyegarkan. Wajahnya begitu ceria, mengingat masa-masa bersembunyi di rumah ini. Asmarini terpaksa kabur karena tidak mau dijodohkan ayahnya yang waktu itu masih seorang patih di Wanagiri. Pelarian yang cukup jauh. Namun, dia selalu didampingi gurunya meski tidak setiap hari. Inilah yang dia sesalkan, dia sama sekali tidak tahu kematian sang guru bersama saudara kembarnya di Bukit Bedul. Karena waktu dia diculik Jerangkong Koneng dan dalam pengaruh gendam. Di bukit ini dan di rumah ini dia pertama kali bertemu Adijaya yang akhirnya menjadi suaminya setelah melewati berbagai rintangan yang berat. Beberapa saat kemudian sepasang suami istri ini membersihkan dan membereskan rumah yang telah lama ditinggalkan ini hingga tampak bagus dan rapi. Setelah itu Adijaya membuat istal, kandang kuda, di belakang rumah. Bukan tanpa alasan Adijaya membuatkan kandang untuk hewan itu. Dia meminta sepasang kuda guriang agar keluar dari jasad kuda biasa. Paman dan bibi kuda tidak perlu bersemayam di tubuh kuda itu lagi, pinta Adijaya. Setelah dimasukkan ke istal, sepasang kuda kembali ke warna asalnya. Pertanda sepasang guriang yang merasukinya telah keluar. Lalu kami bagaimana, Juragan? Menjelmalah seperti manusia. Oh, begitu. Tring. Kini sepasang kuda guriang berubah menjadi sepasang kakek dan nenek.
Kita akan tinggal di sini dalam waktu yang lama, mungkin akan menetap selamanya. Baik, Juragan. Kami akan tetap melayani Gusti Putri, apalagi sekarang sedang mengandung. Kita akan memiliki cucu, Aki. Iya? Nini, hehehe. Selanjutnya Adijaya membuat perombakan pada rumahnya. Dia menjadikan kereta kuda seolah-olah menyatu dengan rumah. Dengan kamar paling depan yang berdampingan dengan ruang depan. Tentu saja roda keretanya tidak dilepas, masih terpasang. Sehingga yang terlihat aneh karena dinding depan rumah ada rodanya. Pintu belakang kereta menjadi jendela samping kamar. Sengaja dibuat seperti ini agar menjadi praktis, terlebih lagi di dalam kereta ini ada ruang dimensi lain. Selagi sang suami bekerja, Asmarini memasak di dapur dengan alat yang disediakan Padmasari dan bahan-bahan makanan yang didapat di sekitar bukit. Pekerjaan selesai, makan pun siap. Selesai makan, tibalah saatnya Adijaya ingin mengutarakan sesuatu yang menurutnya penting agar kehidupan kedepannya menjadi tenang. Dinda, mengingat aku masih ada musuh yang mengincar nyawaku, bahkan mungkin nyawa kita berdua. Maka aku akan membereskan masalah ini sampai tuntas. Sampai tak ada lagi orang atau makhluk lain yang mengganggu kehidupan kita. Kakang hendak pergi. Wajah Asmarini datar. Hanya Sukmaku yang akan pergi. Adijaya menangkupkan telapak tangan di kedua pipi istrinya. Aku hanya bisa mendoakan. Asmarini berkaca-kaca. Dinda tenang saja, di sini ada temannya. Aku juga telah membuat pelindung gaib di sekeliling bukit ini untuk keamanan. Apakah musuh Kakang kali ini lebih berat? Sepertinya begitu, karena bukan lagi dari golongan manusia. Kakang ingin mencegah kebangkitan Ganggasara. Adijaya mengangguk sambil kedipkan mata. Telapak tangannya masih memegang pipi mungil dan lembut milik istrinya. Wajah ini tetap mungil dan cantik seperti gadis belia. Padahal sebentar lagi menjadi ibu. Jika merasa tidak aman, masuklah ke kamar dimensi lain. Di sana pasti aman. Sang suami mendekatkan bibirnya. Mengecup bibir tipis Asmarini dengan perlahan dan penuh kelembutan. Perempuan ini menikmati sentuhan lembut yang membuat jiwanya melayang. Asmarini mendongak dengan mata terpejam dan menggigit bibir bawahnya ketika sentuhan hangat kini menjelajahi leher, bahu hingga bagian dada yang entah kapan sudah tanpa pelindung lagi. Adijaya kini menghisap pucuk mungil yang mulai berwarna coklat serta bukitnya yang mengeras, tapi masih kenyal. Jari tangan kirinya memainkan kembaran pucuk yang di sebelahnya. Suara erangan tertahan terdengar dari Asmarini yang kini posisinya sudah telentang tanpa sehelai benang karena tangan Adijaya yang begitu terampil dan cekatan. Tangan Asmarini refleks menangkap ketika sebuah benda keras terasa menyodok di bagian bawah. Kemudian membimbing benda yang berdenyut cepat dan terasa panas itu agar lancar memasuki bagian sensitifnya. "Oh!" pekik Asmarini ketika sang suami mendorong tongkatnya hingga menghujam dalam sampai dasar. Walau sudah berulang kali, tapi tetap saja seperti baru pertama kali merasakannya. Senjata kejantanan setiap lelaki ini terasa membesar dan memenuhi lubang mungil sampai terasa mengembang. Seandainya itu mulut, mungkin akan kesusahan bernapas. Berikutnya Adijaya mulai memacu diri menuntaskan tugas untuk mencapai puncak. Dua tangannya menyelinap ke belakang punggung. Sungguh kulit yang sangat lembut.
Rasanya tidak pernah habis mengecap kenikmatan dari indahnya tubuh mungil ini. Setiap seluruh badan menyatu, sentuhan yang panas tapi lembut ini selalu membangkitkan gairah. Sementara Asmarini menyesuaikan ritme hentakan sang suami yang mengalun santai. Setiap terasa ada gesekan yang menyengat, rintihannya keluar tertahan. Sang suami selalu mampu membuatnya melayang jauh. Tidak tergambarkan bagaimana rasa indah ini memuaskan batinnya. Kebahagiaan tergambar dari wajahnya yang kini dipenuhi peluh. Bukan hanya di wajah, sekujur tubuh telah bermandikan keringat yang bercampur dengan keringat Adijaya. Perpaduan napas keduanya semakin memburu. Asmarini dekap erat punggung suaminya meski licin karena meringat. Badannya mengejang. Sesuatu terasa mengalir cepat di bagian bawah. Bagai lahar gunung yang bergejolak. "Kakaang," jerit Asmarini. Bersamaan dengan Adijaya juga yang mendekap erat dan menuntaskan hujaman terakhir hingga dalam. Tubuhnya juga mengejang. Lalu dia benamkan wajahnya di leher sang istri. Keduanya mengerang beberapa saat. Merasakan aliran lahar panas yang menyembur kuat dari sumbernya masing-masing. Lalu sama-sama terhempas lemas dengan napas seperti habis berlari cepat. Tiada keindahan lain selain apa yang dirasakan mereka sekarang. Meski sudah sering melakukannya, tapi tidak pernah bosan atau jenuh. Kini mereka terlelap dalam keadaan menyatu bermandikan keringat hingga membasahi permadani yang selalu menjadi saksi kebahagiaan mereka. Adijaya memilih salah satu kamar yang ada di ruang dimensi lain untuk menyimpan raga kasarnya. Dia akan melanglang buana menggunakan ajian Ngaraga Sukma. "Dinda baik-baik di sini. Jaga dan rawat si kecil dalam perutmu," pesan Adijaya. "Semoga Kakang selalu diberikan keselamatan." Kemudian Adijaya mulai duduk bersila. Memejamkan sepasang mata. Memusatkan pikiran. Merapatkan bibir, karena dia mengucapkan mantranya di dalam hati. Beberapa kejap selanjutnya tubuhnya sekarang tampak kaku bagai arca. Gerakan naik turun bahu pertanda bernapas pun tidak kelihatan. Lalu sesosok bayangan mirip Adijaya keluar dari dalam raga kasar itu. Itulah sukmanya Adijaya. Buta merah. Adijaya memasuki alam lain yang dihuni oleh makhluk semacam Padmasari dan Kisantang. Dia tidak bisa menunggu kebangkitan Ganggasara. Harus segera dicegah agar tidak menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Kalau saja tidak akan mengganggu ketentraman bangsa manusia, tidak akan dia bertindak seperti ini. Mencegah itu lebih baik. Di alam ini tentu saja Adijaya membutuhkan dua pendampingnya. Di sini wujud mereka selalu terlihat, seperti halnya manusia dengan manusia di alam nyata. Kisantang berwujud payung yang selalu dibawa Adijaya. Sementara Padmasari tetap berwujud wanita cantik yang mendampingi sang pendekar. Mereka melangkah menyusuri jalan di alam lelembut yang tidak jauh berbeda dengan alam nyata. Seperti apa siluman yang menjadi junjungan Ganggasara? Sangat kuat menurut ukuran kami. Adijaya merasakan jantungnya berdebar. Pikirannya mendadak ragu, apakah dia mampu melawan musuhnya kali ini? Kenapa dia bisa menjadi majikan Ganggasara? Karena manusia itu memberikan imbalan yang dia sukai. Misalnya, sukma orang-orang sakti. Kekuatannya diserap lalu sukmanya dijadikan budak. Adijaya bergidik ngeri membayangkannya. Menjadi budak di alam keabadian, tidak bisa mati lagi sampai datangnya hari perhitungan.
Sayangnya di sini aku tidak bisa menggunakan ilmu serap sukma, aku hanya bisa mengandalkan ajian membalik langit dan bantai jagat. Dan ingat, kami tidak bisa mati. Adijaya terperanjat hampir lupa dengan hal ini. Jadi kita mau kemana dulu sekarang? Mencari labu penyedot sukma. Oh, ya. Adijaya angguk-angguk sambil memegang dagunya. Tapi, bukannya itu susah dicarinya. Bukan berarti tidak ada, kan? Betul, lantas bagaimana cara mengetahui bahwa di suatu tempat terdapat labu itu? Lempar payung itu. Adijaya langsung melakukannya. Payung jelmaan Ki Santang itu berdiri tegak di tanah. Santang, kau sudah memiliki kekuatan baru untuk mendeteksi keberadaan labu penyedot sukma. Tunjukkan kepada kami tempatnya. Perintah Padmasari. Siap. Terdengar suara Ki Santang menyahut. Kemudian payung berputar cepat di atas tanah. Awalnya daun payung masih melipat, lama-lama semakin mengembang dan terbuka penuh. Selanjutnya payung terbang bergerak-gerak di tanah. Ujungnya menggores tanah seperti sedang membuat sebuah gambar. Memang, payung itu gambar wilayah. Setelah selesai payung menutup dan kembali ke genggaman tangan Adijaya. Apa itu? Adijaya melihat sebuah gambar yang menurutnya susah untuk dimengerti. Lembah Saloka, mari juragan. Padmasari langsung melangkah cepat menuju arah di mana terdapat lembah Saloka berada. Adijaya buru-buru mengejar wanita Guryang itu. Perjalanan Adijaya melewati sebuah bukit batu yang bentuknya aneh. Tidak ada pohon besar di sekitarnya. Hanya semak-semak dan rerumputan liar. Bentuk bukit ini seperti batok kura-kura. Di balik bukit itu lembahnya. Tunjuk Padmasari. Padmasari tidak berjalan menaiki bukit, tapi memilih jalan memutar yang agak jauh. Padahal menaiki bukit juga tidak terlalu sulit. Apalagi batu semua yang tidak licin sehingga kecil kemungkinannya kalau sampai terpeleset. Kenapa tidak naik bukit saja? Nanti kura-kura itu bangun. Jadi itu benar-benar kura-kura. Jalan mengelilingi bukit kura-kura lumayan panjang juga. Adijaya mendongak ke langit. Terang, tapi tidak ada matahari. Apakah di sini selalu terang tidak ada malam hari? Beberapa lama kemudian akhirnya sampai di balik bukit. Di situ tanahnya menurun. Adijaya ingat ketika menyambangi tempat Ki Sawung, tempat ini agak mirip hanya tidak ada kabut. Padmasari melanjutkan langkah ke jalan setapak yang menurun. Semakin menurun, pepohonan semakin tinggi dan besar. Lama-lama seperti memasuki sebuah hutan. Baru sadar kalau di alam ini tidak terasa hembusan angin. Semakin turun suasana semakin berkurang cahaya karena rapatnya pohon dan rimbunnya dedaunan. Sepanjang jalan Adijaya mengitarkan pandangan ke setiap arah. Dia merasakan suasana yang sangat aneh, seperti di dalam mimpi. Makin aneh lagi ketika Padmasari berhenti di suatu tempat yang memisahkan antara terang dan gelap. Iya, di depan sana terlihat gelap seperti malam hari. Sedangkan di tempatnya berdiri walaupun agak gelap, tapi menunjukkan siang hari. Bagian yang gelap itulah lembah Saloka. Baru selesai Padmasari berkata, tiba-tiba terasa energi dingin yang begitu kuat sampai menekan ke ulu hati. Adijaya segera lindungi diri dengan hawa sakti melati tunjung sampurna. Lalu terlihat daun-daun bergoyang cepat seperti tertiup angin padahal sama sekali Adijaya tak merasakan adanya hembusan angin.
Padmasari mundur hingga berdiri sejajar dengan majikannya. Dari arah kegelapan muncul satu sosok tinggi besar. Tingginya 2 kali lipat tinggi Adijaya. Besarnya sampai 4 kali tubuhnya. Bentuk sosok ini menyerupai manusia. Kulitnya merah, wajahnya seperti burung gagak. Dia hanya mengenakan celana sontok. Bangsa manusia. Ucap makhluk merah ini heran melihat ada manusia yang masuk ke alamnya. Mau apa kau? Kenapa tukang sihir itu mendampingimu? Saya hendak mengambil labu penyedot sukma. Raksasa merah berwajah burung pelototkan mata dan membuka paruhnya lebar-lebar. Terlihat lidah yang berwarna hitam yang ujungnya lancip seperti lidah ular. Oh, manusia memang serakah, pembuat kerusakan di muka bumi, tidak akan kuberikan. Saya hendak menggunakannya untuk kebaikan. Kebaikan? Hahaha. Kau terlalu membual. Aku tahu sifat manusia, kau pasti akan menggunakannya untuk menangkap siluman atau guriang untuk dijadikan budakmu. Anda salah sangka. Aku tidak percaya. Kau harus percaya buta merah. Teriak Padmasari. Kau sudah menjadi budaknya, kan? Hardik buta merah kepada Padmasari. Kau salah, kau tahu, kan? Hukuman yang aku terima dari Raja Guriang. Dialah manusia yang ditakdirkan untuk membebaskanku, dan juga payung itu. Buta merah terperanjat lalu menoleh ke payung yang dibawa Adijaya. Ah, rupanya kau, Santang. Iya, ini aku. Sebaiknya kau serahkan apa yang dia minta. Raksasa merah berwajah burung gagak lipatkan tangan di dada. Kepalanya menggeleng pelan. Tujuan dia baik, ujar Padmasari. Sayangnya tidak bisa. Aku ditugaskan untuk menjaganya. Aku akan mempertahankannya, meskipun kalian berdua membantunya aku tidak akan segan-segan. Padmasari tersenyum. Kalau begitu kami akan memaksa. Wanita Guriang ini mundur menjauh hingga di sana hanya ada Adijaya dengan payungnya. Baiklah. Buta merah berkacak pinggang. Aku akan melemparkan kalian dari lembah ini. Buta merah putar kedua tangan di atas kepala. Seketika hawa yang semula dingin langsung berubah panas. Tidak ada angin berhembus, tapi hawa ini seperti mendorong kuat tubuh Adijaya. Sang pendekar alirkan tenaga dalam kedua kali sehingga tubuhnya terpatok ke tanah, tapi tidak sampai amblas. Payungnya juga ditekankan ke tanah agar tubuhnya tidak terdorong. Setelah kekuatannya tersebar merata dan cukup untuk menahan dorongan tak kasat mata itu, Adijaya angkat payung siap menyerang. Manusia, lumayan juga kekuatanmu. Belum selesai ucapan buta merah, Adijaya langsung menerjang. Payung terbang diputar lalu menusuk ke arah leher si raksasa merah. Episode sebelumnya. Kembali ke Bukit Gajah Depa. Episode berikutnya. Puri Iblis.